Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dede. Saya Minasya Ningrum dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ingin mewawancarai Mbak Dede mengenai manajemen administratif pegawai kantor. Sebelum mulai wawancara, dipersilakan Mbak Dede untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum juga Mbak Dek Mia Stianingrum. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dalam rangka untuk wawancara terkait dengan hal apa tadi? Manajemen administratif pegawai kantor. Manajemen, oke, manajemen administratif yang mungkin saya bisa nanti menjadi narasumber di sini ya. Saya dengan Dede Arisa Gita, posisi jabatan National Key Account Sales Manager untuk produk komoditi, salah satu produk komoditi minyak yang cukup terkenal di Indonesia. Boleh disebut brandnya? Boleh. Boleh. Untuk produk minyak Sanko, komoditinya. Juga untuk personal care, sabun Medicare, Lervia, juga Harmony. Gitu. Baik. Eh, Mm-mm. Jika boleh ingin tahu, pendidikan terakhir Mm-mm. dari Mbak Dede itu apa ini? Oke, saya di Sarjana S1 untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Gitu. Baik. Mm-mm. Eh, Menurut Mbak Dede, skill apa yang Mbak Dede miliki untuk saat ini? Mm-mm. Oke, kalau skill yang saat ini dipunyai, pastinya skill yang berkaitan dengan pekerjaan yang di handle saat ini ya. Saya kan di National Key Account Sales Manager, artinya Key Account itu bertanggung jawab untuk baik itu secara sales atau eh, apa ya namanya pencapaian target yang ada di modern trade itu ya kayak Carrefour, Hypermart, terus juga Lion Superindo, yang Alfamart, Indomart. Nah, itu saya bertanggung jawab seluruh promo-promo yang ada di situ dan ketersediaan stok juga produk-produk yang memang saya handle di situ. Ya, untuk Sanko juga untuk sabun-sabunnya gitu. Baik, keluh kesah Mm. atau kendala apa yang dialami Mbak Dede selama menjabat di posisi saat ini? Kendalanya ya karena kan banyak ya yang di handle accountnya itu banyak account itu ya kayak tadi Carrefour, Hypermart gitu ya. Nah, kendalanya mungkin agak terkendala dengan waktu kali ya karena kan eh, apa sih progres promo itu harus continue setiap bulan. Kayak Dek Mia nih beli sabun, merek yang tadi saya sebutin, terus juga beli minyak yang tadi saya sebutin juga, pasti berharapnya ada promo kan ya. Nah, itu di linknya tidak semudah kita pikirin, wah ada promo nih diskon 50%, 20%, 30%. Itu tidak semudah yang adik lihat di toko gitu. Itu harus melalui proses dealing, proses juga persetujuan, proses juga pengajuan dan lain-lain sampai akhirnya approval dan bisa di deliver ke toko kayak gitu. Hmm, Baik, Jadi selanjutnya, kendalanya memang ya, jadi kendalanya memang ada proses dan juga ada timing ya. Timingnya hmm, kan kita kejar-kejaran tuh. Jadi kadang-kadang suka overload di situ gitu. baik. Lalu, apakah di perusahaan Mbak Dede saat ini itu sebelum menjadi pegawai tetap ada trainingnya terlebih dahulu? Sebenarnya kalau dibilang training jadinya kayak tidak ada training khusus. Tapi sebenarnya kita sebagai karyawan itu mengharapkan itu sih. Harusnya memang ada kalau sebuah company yang memang ingin menunjang karyawannya bisa jadi karyawan yang sesuai dengan ekspektasi company atau memberikan progres yang baik secara positif itu harusnya ada. Tapi di sini eh, apa penilaiannya dari performance in monthly gitu. Misalnya performance kita bulan Mei ini seperti apa, Juni seperti apa, dan Juli seperti apa. Jadi artinya yang dinilai performance in monthly gitu juga attitude juga gitu. Jadi
kadang ada yang menerapkan training. Ada di perusahaan Mbak yang sebelumnya juga menerapkan di panel apa-apa yang sudah dikerjain, misalnya kan let's say 6 bulan sudah bekerja selama 6 bulan, dan itu 6 bulan apa aja sih yang udah dikerjain, nah itu di review biasanya. Tapi kalau di sini reviewnya by monthly gitu. Jadi sesuai nanti usernya, oh cocok nih, ya udah nanti langsung pengangkatan karyawan tetap gitu. Hmm, baik. Terus kemudian Mm-mm. sistematika dari manajemen administratif pada pegawai di perusahaan Mbak itu, terutama Mm-mm. Mbak yang menjabat sebagai apa tadi Mbak? Dari income, Ah, jadi ya, national key account ya. sistematikanya Gimana itu gimana? bagaimana Mbak? Oh, maksudnya sistematika kerja atau struktur organisasi? Struktur organisasinya. Halo, Dok. Struktur organisasinya Mbak. Oh, struktur organisasinya Iya. kalau eh, di minyak goreng yang saat ini itu atasan saya langsung adalah sama namanya nih, ya, National Trade Marketing Manager itu langsung saya direct report ke beliau. Nah, atasnya lagi itu ada namanya Marketing Manager. Marketing Manager. Nah, ada lagi atasnya langsung topnya adalah Director Marketing Manager. Gitu. Jadi itu makanya dibilang approvalnya itu berlayer-layer atau takes time ya, makan waktu. Nah, itu karena saya harus melalui beberapa layer itu dari National Trade Marketing, ada lagi manajer marketingnya, ada lagi yang Director Manager Marketing itu gitu. Hmm, baik, Mbak. Menurut Mbak Iya. Dede, untuk pengembangan produktivitas pegawai agar menciptakan pegawai yang berkualitas itu bagaimana? Sebenarnya kalau ini kan bicaranya berarti eh, yang ideal gitu ya. Iya, Idealnya atau memang yang berjalan saat ini? idealnya. Idealnya ya. Kalau Hmm, idealnya menurut point of view saya itu ya pendekatan secara persuasif. Artinya di review by monthly. Let's say kalau ada yang namanya monthly meeting itu juga diselipkan biasanya. Maksudnya harusnya ya si tim HRD lah biasanya kalau kayak gini kan harus ada interview ya. Misalnya gimana kamu bekerja selama di sini dalam kurun waktu ini. Apa aja sih kendala yang kamu hadapin? Terus win-win solusinya seperti apa? Terus juga eh, hubungan kamu dengan atasan nih gimana sih? Juga sama ya, atasan itu juga harus di interview secara berkala juga gitu. Supaya apa? Menghindari turnover. Menghindari turnover tuh menghindari keluar masuknya si karyawan ini tanpa alasan yang jelas gitu. Karena kan gini, filosofinya adalah si karyawan ini ketika meninggalkan satu company itu tidak, maksudnya jarang banget yang karena meninggalkan perusahaan gitu. Karena udah di posisi udah top gitu ya, udah posisi manajerial, biasanya hanya butuh di develop ya. Di develop artinya di kamu hubungan kamu ke atas gimana, ke bawah gimana. Dan itu juga harus ada training secara ya leadership kah, selling skill kah, nah juga secara hubungan atau relationship antara atasan. Nah, kan harus tahu juga ya, atau manajemen em, apa sih namanya, mengerti kebutuhan timnya gitu, karena kan kita kerjanya tim nih gitu, tidak melulu oh egoisme saya sebagai atasan harus begini-begini, bawahan saya harus begini, ketika bawahan mengungkapkan pendapat itu ditolak gitu. Jadi berusaha tidak menjadi micromanager gitu kan. Nah, itu kalau sarannya Mbak idealnya ya memang harus ada review secara berkala, baik itu secara 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu wajib sih gitu, supaya tahu apa sih yang dialamin karyawan ini nih, lagi kenapa sih kok kamu telat terus, misalnya kok kamu performance kamu turun, at least ada
ada catatan-catatan khusus di situ yang bisa nanti disampaikan kepada atasan-atasannya langsung. Jadi nggak misalnya, oh performancenya turun nih, udah deh pecat gitu. Aku nggak setuju yang kayak gitu, gitu kan? Karena pasti banyak faktor sih gitu, yang harus digali juga gitu deh. Hmm. Gitu. Mungkin tadi itu cara cara mengukur kinerja pegawai di perusahaan Mbak juga ya. Iya, enggak kalau di perusahaan yang saat ini itu lebih ke hmm, dibilang subjektif ya enggak sih, cuman ya kitanya pinter-pinter bawa diri aja gitu. Cuman ya tetap aja kita sebagai profesional harus menggunakan metode data ya. Artinya gini, ketika kita dinilai secara subjektif ya kita apa ya, mainkan data yang ada ini loh sebenarnya yang terjadi seperti ini seperti ini seperti ini dan eh, banyak faktor-faktor yang bisa kita jelaskan ketika performance tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan kayak gitu, kayak misalnya waktunya kita bagaimana, manpower juga seperti apa. Manpower itu artinya supporting ya, kita kan sebagai yang pegang account ini nggak cukup lah untuk tiap hari di kantor aja, administratif banget kan gitu kan, tapi kan kita juga bertanggung jawab sama account-account yang juga berhubungan langsung dengan pihak ketiga gitu kan ya, si si account ini atau si Carrefour-nya ke si Hypermart-nya kan ada PIC juga yang bertanggung jawab atas produk-produk kita juga. Nah itu kan kita berkolaborasi tuh sama mereka. Nah itu yang harus di ini sih, harus di maintain kayak gitu dok. Gitu, Mbak. Itu sih Terus yang ini yang sampai saat ini Mbak jalanin ya gitu. untuk mengenai gaji pegawai, bagaimana cara membedakan antara pegawai yang satu dengan yang lainnya? Bagaimana? Oke, kalau ini kalau eh, membedakan gaji ini kan kategorinya Mbak agak absurd nih. Kalau yang lama sama yang baru, otomatis eh, pastinya ada perbedaan. Apalagi dari karyawan yang sudah berpengalaman. Pasti dia akan ada tawar-menawar. Karena misalnya di perusahaan sebelumnya terima 1 perak atau 2 perak, pindah ke perusahaan ini pasti dia mengharapkan adanya incremental ya atau ada kenaikan gitu kan pasti. Nah, pasti dia akan tawar-menawar sesuai dengan background yang dia punya gitu kan. Oh, saya udah bisa ini, istilahnya dia akan jual experience dia sebagai apa ya, sebagai base-nya dia. Ini loh saya di sana sudah pernah dapat sekian dan dari yang sudah dapat ini saya pengen naik di sekian persen karena nanti saya akan memberikan kontribusi ini, dan ini, misalnya gitu kan. Nah, itu bisa menjadi benchmark untuk si karyawan yang akan masuk untuk di posisi manajerial ya. Tapi kalau untuk di posisi supporting, biasanya itu kalau di Jakarta dia akan mengikuti angka UMR yang sudah jadi mandatori pemerintah biasanya. Tapi ada juga yang dia akan tawar juga, misalnya, oh saya Bu di sana sudah terima sekian. Oh kamu ngerjain apa? Misal dari data Excel dia sudah expert, dia sudah karena gini, di satu perusahaan atau di satu distributor yang biasanya ya SAP, ya ada Oracle. Nah, itu biasanya kalau dia udah kuasai itu dia akan ada penawaran. Saya biasanya sekian, Bu, dan saya kan udah menguasai sistem ini, dan ini. Karena kalau memang si anak itu atau si calon karyawan sebagai supporting ini sudah menguasai itu, memang akan tinggal running well saja sih, gitu. Jadi memang kita nggak perlu ngajarin, tinggal masukin aja. Paling beda nama produk kayak gitu atau beda pembagian areanya saja. Nah, itu tinggal develop sedikit aja. Nah, makanya dia minta harga lumayan mahal apalagi di Jakarta. Beda beda nanti kalau bicara di daerah ya. Let's say Jawa, misalnya masuk ke Jawa Tengah, Semarang, Jogja, itu kan beda-beda ya gajinya. Nah, itu biasanya mengikuti dari UMP yang memang sudah pemerintah tetapkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa sih yang bisa Mbak Dede, apa sih yang bisa treatmentnya apa nih supaya bisa tahu penggajian itu bedanya kayak gimana? Ya udah dari
pengalaman merekanya seperti apa yang jadi karyawan ini, yang mau jadi calon calon karyawan ini. Nah, tapi harus diinikan lagi standar dari si perusahaan ini gimana sih? Misalnya, let's say di sana standarnya manajerial cuma di 5 juta gitu. Nah, tapi yang si mau direkrut ini biasa udah terima gaji 12 juta atau 10 juta ya harus dinegosiasi lagi gitu. Nanti kan dia akan informasikan loh, saya dapatnya gaji pokok, sewa mobil, ada uang kerajinan misalnya, ada uang tambahan uang makan, ada uang sewa motor dan lain-lain kayak gitu. Itu sih Indo. Jadi standar gaji itu based on dari negotiable dari si calon karyawan atau balik lagi kalau untuk posisi-posisi yang memang sudah supporting itu sesuai dengan standar yang memang perusahaan sudah tetapkan kayak gitu. Bagaimana cara mengukur tanggung jawab pegawai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan? Menurut Wah, Ibu? Cara mengukur tanggung jawab pegawai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. cara mengukur. Iya. Oke, cara mengukurnya kita kan semua pekerjaan ada KPI atau Key Performance Indicator, ya kan? Contoh, kita bicara managerial sales. Indikatornya apa sih? Berarti pencapaian setiap bulannya harus berapa persen yang harus dia capai, gitu kan ya. Bicara bicara standar adalah 100%. Kalau 100% ya berarti apa pengukuran dari tugas tugas dan tanggung jawabnya ya bisa dibilang itu baik gitu ya. Tapi harus ada KPI itu tadi, Key Performance Indicator yang setiap company, setiap divisi pun berbeda-beda. Ya kan divisi finance KPI-nya beda, divisi sales itu beda lagi. Sales itu kan tim penjualan ya. Kalau nanti divisi marketing itu KPI-nya beda lagi, bisa jadi divisi marketing adalah saving budget, ya kan? Oh ya, setahun ini kita nggak boleh lebih ya. Ini contoh ya, kita nggak boleh lebih dari 1 miliar untuk penggunaan dana-dana promosi misalnya. Itu kan bisa jadi apa namanya main KPI dia atau KPI paling utama atau bobotnya paling besar gitu. Misalnya dari budget adalah KPI-nya 50%. Artinya ya si teman-teman marketing ini atau divisi marketing tidak boleh menggunakan dana marketing over dari yang memang sudah ditetapkan. Itu menjadi KPI dia. Dan KPI relate-nya kemana? Kenaikan gaji gitu. Makanya hati-hati ketika pengadaan KPI ini harus dirembukan betul-betul untuk supaya make sense atau masuk di akal untuk tim-tim yang memang menjalankan proporsional dari si KPI itu sendiri. Jadi artinya pengukuran untuk tugas dan tanggung jawab bisa juga dari KPI itu sendiri gitu. Lalu jika ada pegawai yang melanggar peraturan itu apakah ada konsekuensinya tersendiri ya Mbak? Apa mempengaruhi gaji Oh, juga? eh, betul. Kalau dibilang ada konsekuensi dari pelanggaran itu betul. Tapi dilihat lagi kategorinya seperti apa. Karena pelanggaran ini kalau menurut POV apa point of view-nya Mbak ada beberapa atau nih pelanggaran ringan, pelanggaran maksudnya masuk ke tengah setengah agak berat dan yang pelanggaran berat atau yang menyangkut halnya pidana atau perdata. Nah, itu beberapa case yang memang sudah membantu secara langsung itu memang ada banget konsekuensinya dari mulai SP1 yang dikenal misalnya melakukan contoh datang telat misalnya konsekuensinya kamu tidak boleh datang telat 3 kali misalnya gitu tanpa reason yang jelas gitu itu pun ada konsekuensinya dengan SP1 kah atau SP2 atau sekedar pengingatan lisan. Contoh, Mbak Mia, kenapa kok telat terus? Harusnya masuk jam 8. Kenapa masuk setengah 9 terus? Iya, Bu, karena memang ada reason-reason tersendiri. Oh iya, saya harus mengantar, misal adik saya sakit atau segala macam. Itu pun ada nanti kebijakan dari mana divisinya atau atasannya yang berkaitan langsung ya, gitu. Artinya memang setiap pelanggaran yang dilakukan harusnya ada konsekuensi tersendiri. Kalau misalnya sampai fraudnya tingkat tinggi, let's say itu korupsi, korupsi pun itu harus ada bukti yang jelas dan dengan peraturan yang jelas. Karena apa?
tanpa adanya patokan peraturan, mereka akan pertanyakan dari mana saya melanggar. Gitu. Artinya apa? Harus ada sosialisasi peraturan dulu. Kalau misalnya eh, ini loh, ini melanggar peraturan, peraturan yang mana yang dilanggar? Gitu. Artinya si peraturan juga harus jelas dan jelas juga apa yang dilanggar dan rata-rata kalau yang pelanggaran berat itu adalah menggunakan apa melanggar dari menggunakan jabatan sewenang-wenang atau menyelewengkan itu ya gitu. Jadi misalnya dia sebagai atasan, terus dia harusnya tidak menandatangani hal sesuatu yang memang masuk kantong pribadi, tapi dia tanda tangani. Nah itu artinya melanggar dari aturan yang memang sudah ditetapkan gitu. Tapi kalau misalnya aturan itu sendiri dibuat eh, pada saat pelanggaran itu terjadi, ya harus dipertanyakan apakah itu peraturan itu juga legal gitu, atau peraturan itu sudah diketahui belum sama si oknum ini nih yang melanggar ini gitu. Nah, kalau memang belum disosialisasi, ya itu juga salah satu bentuk tanggung jawab dari si HR ya. HR itu kemana nih fungsinya atau fungsi kontrolnya kemana gitu. Itu sih Mbak Mia. Baik, mungkin itu saja yang Mia tanyakan. Terima kasih kepada Mm-mm. Mbak Dede sudah menjawab pertanyaan dari wawancara tadi. Ya, mohon maaf Iya. apabila ada berkata yang kurang berkenan. Mia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.